Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSAD Magelang. Saya yakin dan percaya sampai hari ini kita masih tetap menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mengenal Tuhan. Kita buka kitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam Dia tidak ada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan tanpa mengenal Allah adalah kosong. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mengetahui Tuhan, tetapi harus mengenal Dia dengan pribadi. Bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi kita harus mengenal. Dan dari pengenalan itulah kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Karena apa? Ketika kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Dia. Kita percaya akan kuasa-Nya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah seorang Kristen yang mengenal Tuhan secara pribadi adalah mereka yang setia kepada Tuhan? Ataukah mereka yang mungkin sehari-hari atau kegiatan-kegiatan ibadah mungkin mereka ikuti setiap harinya, atau mungkin kegiatan agama yang mereka lakukan dengan sangat rutin? Apakah mereka mengenal Tuhan secara pribadi? Ya, ada beberapa mungkin iya, tetapi ada beberapa orang, bahkan ada banyak di luar sana, bahkan mungkin kita secara pribadi pun mungkin pernah mengalaminya. Kita mungkin rutin ibadah, kita rutin datang ke gereja, bahkan kita masuk pelayanan yang kita laksanakan sepanjang minggu. Tetapi apakah kita mengenal Dia secara pribadi? Ataukah sekedar kita hanya tahu Dia Tuhan yang layak kita layani? Ataukah kita hanya sekedar tahu Dia adalah Allah, tapi tanpa ada pengalaman? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu harus dibarengi dengan kita mengalami secara pribadi, mengalami akan kehadiran Tuhan, mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya sekedar tahu yaitu Tuhan, tapi kita harus mengalaminya. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana ya untuk kita bisa mengenal Tuhan itu dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, mengenal Tuhan dari namanya. Mengenal Tuhan dari namanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, misalnya ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru saja kita ketemu, atau mungkin saja kita melihat dia, oh ini ada wajah baru yang kita ketemui, atau mungkin ada seseorang yang datang beribadah di gereja kita tempat beribadah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang mungkin sehari-hari kita lakukan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan seseorang dan kita tahu dia siapa adalah mengenal namanya. Nggak mungkin kita tanya langsung pekerjaan kamu apa, ini itu, enggak. Tetapi ketika kita bertemu, supaya kita kenal siapa dia, terlebih dahulu kita tanya, nama kamu siapa? Dan dari situlah kita akan boleh bersama-sama dengan dia. Sehingga apa? Ketika kita bertemu di luar, kita tidak memanggil dia, hai kamu yang di sana, tidak. Tetapi yang kita lakukan adalah menyebut namanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita secara pribadi sebagai anak-anak Tuhan pun seperti itu. Untuk kita mengenal siapa Tuhan kita, terlebih dahulu kenali dulu namanya Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada banyak nama-nama Allah. Dia memperkenalkan dirinya dengan berbagai nama. Salah satunya dalam Alkitab dari sekian nama dalam perjanjian lama yaitu El Shaddai. Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Misalnya dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah memperkenalkan dirinya kepada Abram dengan Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dan dalam perjanjian baru,
Allah memperkenalkan dirinya dengan perantaraan Yesus. Yesus adalah juru selamat. Ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita menanyakan, nama kamu siapa? Dan kita mau tahu nama dia. Dan kita tahu nama dia. Dan kita sering bersama-sama dengan dia. Kita berjalan bersama dengan dia. Atau mungkin kita sharing satu dengan yang lainnya. Dia punya banyak pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Sehingga apa? Ketika kita punya banyak masalah dalam hidup kita, kita tahu kita cerita kepada siapa. Kita tahu nama siapa yang akan kita datangin. Kita tahu kepada siapa yang akan kita jumpai. Karena apa? Seseorang itu punya pengalaman dalam menghadapi kehidupan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita punya banyak masalah dalam hidup kita. Kita tahu nama yang besar. Kita tahu kepada siapa kita harus datang. Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Yesus adalah juru selamat. Kita tahu bahwa di dalam dia, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Allah El Shaddai itu yang akan menolong setiap kehidupan kita. Kita menghadapi pergumulan dalam hidup, kita menghadapi persoalan dalam hidup, kita datang kepada dia dan kita berseru kepada dia. Karena kita berkata, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 di sana dikatakan, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Allah yang besar dan dahsyat. Allah El Shaddai adalah Allah yang luar biasa. Dia menyatakan dirinya kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Kenapa Abraham bisa mempercayakan dirinya kepada Allah El Shaddai? Karena dia mengenal dia. Dia percaya kepada dia. Sehingga ketika Allah itu meminta Abraham supaya keluar dari keluarganya, pergi ke satu tempat yang tidak dia tuju, yang tidak dia tahu dia harus pergi kemana. Daerah-daerah itu dia nggak tahu, dia nggak kenal. Dia memilih untuk percaya kepada Allah El Shaddai. Karena dia kenal, dia tahu arti nama itu. Dia tahu Allah itu Allah yang maha kuasa. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenali siapa Allah kita, siapa nama Allah kita. Dia kadang menyebut dirinya Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Immanuel, Allah yang memberikan kita damai sejahtera. Dia adalah pribadi Yesus. Di dalam dia ada keselamatan. Hanya dalam dia ada jalan keluar. Ketika ada persoalan, datang kepada satu nama, yaitu nama yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan dari pribadi dia. Mengenal Tuhan dari pribadi Allah itu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya beri tadi contoh bahwa kita bertemu dengan seseorang dan kita tanyakan, namamu siapa? Dan kita setelah tahu namanya, hal yang kita akan cari tahu adalah bagaimana karakter dia, bagaimana pribadi seseorang ini. Apakah dia pribadi yang baik atau pribadi yang tidak baik? Apakah dia pribadi yang jahat atau tidak? Semakin kita kenal, semakin kita dekat bersama dengan seseorang, bahkan mungkin sehari-hari kita berjalan atau bermain bersama dengan seseorang itu, kita akan tahu karakter dia, kita akan tahu apa kesukaan dia, kita akan tahu apa yang tidak dia inginkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, ketika kita menjalin hubungan yang lebih akrab lagi dengan Tuhan, dengan Allah kita akan tahu apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang menjadi karakternya dia. Kita akan kenal bahwa Tuhan itu Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang menolong setiap kehidupan kita, adalah Allah yang setia. Setia dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan dia Allah yang setia, yang tetap menolong, menjaga setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah adalah Allah yang luar biasa. Dan ketika kita tahu dia Allah yang penuh dengan kasih, kita akan memilih untuk taat akan dia. Karena firman Tuhan tadi dalam 1 Yohanes pasal yang kedua di ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Satu perintah adalah kasih. Mengasihi Allah,
juga mengasihi manusia. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 di sana dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena Allah itu penuh dengan kasih. Kita mengenal Dia, mengenal karakternya. Karakter adalah kasih. Kita mengenal kita tahu Allah kita itu adalah penuh kasih. Dia menyatakan kasihnya kepada kita. Dan saya yakin dan percaya kita juga ingin sama seperti Tuhan. Seperti harinya tadi kita berjalan dengan seseorang dan kita kenal dia dengan baik. Dan kita kenal adalah dia orang yang sangat baik. Karakternya sangat baik. Dia suka menolong seseorang, dia suka memberi. Saya yakin dan percaya kita juga ingin sama seperti dia. Karena dia orang yang baik. Kita juga ingin supaya kita dikenal oleh orang yang baik. Itu juga kita bersama dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Di dalam kasihnya Dia inginkan adalah kita juga melakukan hal yang sama, mengasihi sesama manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya katakan siapa yang tidak mengasihi, siapa yang tidak mengasihi sesamanya manusia, bahkan sekalipun itu adalah musuh, sekalipun itu adalah orang membenci kita. Kalau kita tidak mengasihi mereka, kita tidak memaafkan mereka, firman Tuhan mengatakan kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tahu bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Dia mengampuni yang bersalah, termasuk mengampuni kita. Maka seharusnya kita juga melakukan hal yang sama, mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti setiap kehidupan kita. Mengenal Tuhan melalui pribadinya, pribadi yang penuh dengan kasih. Yang ketiga, bagaimana kita mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan dari karyanya. Mengenal Tuhan dari karyanya. Kita dapat mengenal Tuhan dari karya ciptaannya Tuhan. Dalam Mazmur pasal 19 ayat yang kedua, di sana katakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita boleh mengenal Tuhan melalui karya ciptaannya yang setiap hari kita bisa nikmati. Ada pagi, ada sore, hujan. Itu bisa kita nikmati melalui karya-karya ciptaan Tuhan. Karya Tuhan, karya terbesar Allah yang bisa kita nikmati adalah keselamatan. Surga yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang berdosa diampuni. Kita yang berdosa dimaafkan oleh Tuhan. Dengan apa? Karya terbesar Allah, yaitu satu pengorbanan pribadi Yesus. Supaya apa? Kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, segala yang ada di tengah-tengah dunia ini hanya sementara. Tapi satu yang kekal adalah surga yang mulia. Paulus sudah berbicara dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 saya akan bacakan. Sana katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Paulus dia mengenal Tuhan secara pribadi dan dia tahu adalah surga yang mulia, itu yang dia tuju. Karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan itu akan terjalin, kita akan semakin dekat bersama dengan Tuhan. Jalin hubungan kita dengan Tuhan, dengan komunikasi kita, berdoa, penyembahan kita kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam hidup kita akan membawa kita kepada pengenalan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, bila kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebesaran dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami mengenal Tuhan secara pribadi kami. Bukan hanya sekedar tahu tentang Engkau, tapi bagaimana kami mengenal Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pribadi kami menjadi pribadi yang sama seperti Tuhan. Hati yang mengasihi, hati yang mampu menolong orang-orang lain, bahkan mengampuni orang yang menyakiti setiap kehidupan kami. Karena
itu yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau memaafkan kami, Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa dalam setiap pribadi kami. Materikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.